Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Selamat, umur saya 25 tahun. Saya salah satu santri dari Pondok Pesantren Wahdatul Ummah. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dan juga saya sekaligus sebagai perwakilan OPOP 2020 dari Pondok Pesantren Wahdatul Ummah. Pondok Pesantren Wahdatul Ummah beralamatkan di Blok Bojong RT 09 RW 04 Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Tepatnya sekitar 5 km atau sekitar 15 menit dari pusat kota Kuningan. Pondok pesantren ini memiliki luas kurang lebih 1000 meter persegi dengan fasilitas 5 buah madrasah tempat mengaji santri, asrama putra dan putri, kamar mandi, serta memiliki rumah ibadah sendiri atau masjid. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Nuril Anwar pada tahun 1960-an. Kami juga mengadakan pendidikan formal berupa paket yang diadakan oleh Yayasan Nurul Iman, serta membebaskan anak-anak santri yang ingin menuntut pendidikan formal di luar pesantren. Selain itu, pondok pesantren kami juga memiliki beberapa tempat untuk bercocok tanam seperti sayuran, buah-buahan, dan juga beberapa kolam yang sangat luas untuk budidaya ikan. Terkait dengan budidaya ikan di pondok pesantren kami, alhamdulillah sudah cukup berjalan lama. Namun dalam surat keterangan izin usaha baru didaftarkan usahanya pada tahun 2010. Bisnis perikanan di pesantren ini cukup lumayan untuk memberikan pelajaran sekaligus modal berlatih untuk para santri sebagai bekal di masa depan. Walaupun bisnis ini tidak terlalu besar, namun penghasilannya cukup lumayan. Dari penjualan ikan setiap bulannya bisa menghasilkan penghasilan kotor 2 juta rupiah dengan mengandalkan anak-anak santri sebagai pengelolanya. Dengan pembelian bibit ikan 400 sampai 500 ribu rupiah, kami dapat membeli bibit ikan mujair dan ikan mas ke Waduk Dharma. Pembelian ke Waduk Dharma tidak luput karena di sini ada Mang Wandi yang menjual bibit-bibit ikan air tersebut. Selain itu juga karena Mang Wandi adalah salah seorang alumni dari Pondok Pesantren Wahdatul Ummah itu sendiri tahun 1998. Setelah pembelian bibit ikan yang sudah dibeli, kita bawa ke kolam khusus pembibitan. Di sini ikan dibiarkan di kolam kecil dan tidak dalam. Karena ikan kecil sangat mudah terbawa arus dan mudah kehilangan oksigen. Di sini ikan kecil diberi pakan pelet berukuran kecil atau sedang. Pembelian bibit ikan dikarenakan masih kurangnya tempat untuk pemijahan serta perawatan tempatnya, sehingga kami masih membutuhkan dana yang cukup untuk hal ini. Setelah ikan berumur 1 bulan atau lebih, sekira-kira ikan sudah memiliki panjang 6-8 cm, lalu ikan dipisahkan ke kolam penangkaran untuk dibesarkan. Di sini ikan diberikan pakan berupa pelet. Jika kami kekurangan modal untuk pakan, maka kita biasanya juga menggunakan dedaunan seperti daun pisang, daun talas, daun umbi-umbian, atau tumbuhan lainnya seperti pengganti pelet yang walaupun risiko dari pemberian pakan dengan daun tersebut dapat membuat ikan berukuran kecil dagingnya alias pipih. Namun tenang saja, setelah ikan ini berumur 3-4 bulan, ikan akan dipindahkan ke kolam jaring. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam proses penjualan. Ketika inilah kita beri ikan lagi pelet kembali, sehingga ikan akan menjadi gemuk dan besar dan mempunyai berat yang bagus. Harga per kilo ikan yang kami jual kisaran 20.000 sampai 30.000 per kilo saja. Kami mengurangi harga per kilo di pasaran selain karena kualitas ikan yang memang berbeda dengan yang ada di pasaran, kami juga meningkatkan minat pembeli kepada kami. Karena ikan di pasaran diberikan perawatan yang super ketimbang kami yang hanya kecil-kecilan dan terkesan seadanya. Cukup lumayan untuk menjadi pembelajaran para santri yang ingin mengkaji sekaligus belajar tata cara mengelola perikanan. Namun setidaknya dapat memberikan dampak positif bagi pesantren. Jangkauan yang dituju memang hanya baru sekitar masyarakat pesantren kami saja, khususnya Blok Bojong, Desa Kadugede. Untuk menjangkau pembeli, kami hanya mengandalkan pemasangan pelang dan nomor telepon yang dicantumkan di bawahnya. Sementara itu di saat pandemi seperti ini, alhamdulillah penjualan kami tidak goyah sedikit pun. Selain karena pemasaran yang kecil, juga pembeli yang hanya berada di sekitar pesantren saja. Sementara rencana kami ke depan menginginkan agar usaha ini lebih berkembang dan maju, supaya bisa memberikan dampak positif bagi pesantren kami, bahkan dampak positif bagi perekonomian pasar lokal lainnya.
Demikian penjelasan terkait bisnis perikanan di Pondok Pesantren Wahdatul Ummah ini. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.